Segel cahaya ungu keemasan digantung di atas kepala naga besar itu. Bahkan Xian hanya bisa menutup matanya saat menghadapi kekuatan penghancur yang besar. Namun, ketika dia bersiap untuk menanggung serangan seperti pemusnahan mendadak ini ketika segel cahaya tiba-tiba berhenti. Suara terengah-engah tiba-tiba muncul di langit saat semua orang menyaksikan segel cahaya di atas kepala naga besar itu. Beberapa ahli dari klan Hun mengungkapkan ekspresi kecewa. Bajingan! Ekspresi Guiyuan menjadi jelek. Dia mengatupkan giginya dan tubuhnya bersinar. Setelah itu, dia menyerah untuk berurusan dengan Hun Tiandi dan muncul di depan orang misterius itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Xian dan Xiaoyan mundur. Kedua matanya mengandung amarah saat dia melihat ke arah orang misterius di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak terlalu berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang? Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Guiyuan. Matanya tertegun saat menatap naga emas besar yang melilit Xiaoyan. Dia bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh naga emas. Itu adalah garis keturunan dari nenek moyang yang sama. Satu-satunya orang di dunia ini yang dapat memilikinya adalah anaknya saat itu. Anak. Mata emas pria misterius itu, yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan, telah menjadi lembut pada saat itu. Jantungnya, yang telah tenang dan sunyi selama bertahun-tahun, tiba-tiba berdebar kencang. Matanya menatap Xian sambil bergumam. Guiyuan kaget saat melihat ekspresi orang ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa anakmu? Naga emas besar itu menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi seorang wanita berambut ungu dengan sosok anggun. Mata cantiknya sedikit marah saat dia menatap orang misterius itu. Setelah itu, dia mendukung Xiaoyan di sampingnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Xiaoyan menghapus bekas darah di sudut mulutnya. Dia melirik Xian di sampingnya dan tanpa sadar bertanya sambil tersenyum pahit. Beraninya kamu menanyakan hal ini padaku. Masalah besar telah terjadi, namun kamu tidak memberitahu suku naga kunoku. Alis Xian menjadi lurus ketika hal ini disebutkan. Akhirnya dia berbicara dengan marah. Masalah ini terlalu besar. Jika suku naga kunomu terseret ke dalamnya dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, kamu akan kesulitan untuk bertahan hidup. Xiaoyan menghela nafas. Mengingat karakter klan Hun, faksi mana di benua ini yang mampu bertahan secara mandiri jika mereka berhasil mendapatkan rumah dewa kuno? Xian memutar matanya ke arah Xiaoyan. Dia segera melihat orang misterius itu, yang dihadang oleh Guiyuan. Dengan mengerutkan kening, dia bertanya, siapa orang ini? Kekuatan yang menakutkan. Namun, auranya ini sepertinya sedikit familiar. Kalimat terakhirnya sangat lembut. Lagi pula, dia tidak ingat bahwa dia pernah mengenal orang yang begitu kuat. Penjaga rumah dewa kuno. Saya tidak tahu mengapa dia bersikeras membunuh saya. Xiaoyan tertawa getir. Dia baru saja menerobos ke alam bawah dan tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang ini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak dapat memahami niat membunuh orang misterius itu. Segalanya sedikit merepotkan. Xian menghela nafas. Tangannya dengan lembut melintasi ruang di depannya. Retakan spasial terbentuk. Orang bisa mendengar suara derasnya angin dari dalamnya. Segera setelah itu, banyak sosok yang keluar. Yang mengejutkan, mereka adalah tetua dari suku naga kuno. Meskipun naga kuno milikku tidak lagi sekuat saat berada di puncaknya, kami pasti akan membalas budi besar yang telah Anda berikan kepada suku naga kuno kami. Kali ini, kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk membantu Anda. Xiaoyan melebarkan mulutnya setelah melihat banyak tetua dari suku naga kuno. Dia menghela nafas dan dengan serius menangkupkan kedua tangannya ke arah orang-orang ini. Ucapan terima kasih saja tidak cukup mewakili bantuan sebesar ini. Xiaoyan akan mengingat bantuan yang kamu pinjamkan padaku hari ini. Haha, Tuan Xiaoyan terlalu sopan. Jika Anda tidak melakukan intervensi berkali-kali, bagaimana suku naga kuno kita bisa mendapat kesempatan untuk bersatu? Banyak tetua segera menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan sopan setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Haha, teman ini. Jika kamu ingin membunuh bocah itu, aku dapat membantumu memblokir Guiyuan ini. Hun Tiandi memandang orang misterius yang berhadapan dengan Guiyuan.
Hatinya tanpa sadar bersukacita saat dia tertawa. Ekspresi Guiyuan langsung berubah setelah mendengar kata-kata itu. Berhentilah menjadi orang yang sibuk. Orang misterius itu, yang awalnya sangat galak, tiba-tiba menangis dingin ke arah Hun Tiandi saat ekspresi Guiyuan berubah. Anda. Melihat upaya persahabatannya ditanggapi dengan tanggapan dingin, Hun Tiandi tanpa sadar menjadi geram meski ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menekannya. Ekspresi padat melintas di matanya. Juhuo, bocah nakal. Apakah kamu masih ingat kaisar ini? Orang misterius itu menoleh setelah memaksa Hun Tiandi kembali dengan perkataannya. Matanya beralih ke arah tetua suku naga kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang yang sombong. Kelompok tetua suku naga kuno itu seketika menjadi sangat marah. Orang ini sebenarnya meremehkan mereka dengan kata-katanya. Orang misterius itu terkejut setelah dimarahi dengan marah oleh para tetua ini. Dia langsung merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Sudah bertahun-tahun berlalu. Bahkan dengan umur suku naga kuno, kemungkinan besar hanya sedikit yang bisa hidup sampai sekarang. Orang yang berdiri di posisi pemimpin di antara banyak tetua saat ini adalah tetua pertama tertua dari suku naga kuno. Dia juga Juhuo yang disebutkan orang misterius itu. Matanya saat ini sedikit tertegun saat dia melihat orang misterius itu. Matanya yang keruh itu sedikit tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Suku naga kuno sudah lama tidak memiliki kaisar naga. Kaisar ini adalah kaisar naga sejati dari suku naga kuno. Wajah Zian juga sedikit sedingin es saat dia berbicara dengan suara lemah. Melihat Zian membuka mulutnya, orang misterius, yang sebelumnya memiliki wajah penuh kekuatan dan martabat, segera menjadi tercengang. Guiyuan mengira dia akan menyerang dan melukai seseorang ketika dia secara mengejutkan menggosok kedua tangannya karena malu. Dia mengangguk berulang kali, kamu benar. Adalah tepat bagimu untuk menjadi kaisar naga. Kamu harus menjadi kaisar naga. Semua orang, termasuk Zian, tercengang melihat penampilannya. Mereka dengan cepat mengungkapkan ekspresi aneh. Orang ini sungguh aneh. Tetua ini, hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi kita dan klan Hun. Saya harap Anda bisa berdiam diri dan tidak ikut campur. Ekspresi Xiao Yan melembut saat dia berkata. Tidak ikut campur. Baiklah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Hehe, bisakah kamu mengizinkanku mendekat? Orang misterius itu mengangguk tanpa ragu setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengucapkan kata-kata itu dengan wajah datar. Tidak ada perilakunya saat ini yang menunjukkan sikap orang yang sangat terampil dari sebelumnya. Semua orang merasa seperti disambar petir setelah mendengar permintaan misterius ini. Beberapa garis hitam muncul di dahinya. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan mengerikan dari pihak lain. Kelompok Guiyuan di sekitar mengerutkan kening saat melihat perilaku aneh yang tiba-tiba terjadi. Namun, mereka tanpa sadar menghela nafas lega setelah melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat membunuh. Terlepas dari apa situasinya, yang terbaik adalah tidak bermusuhan dengan orang ini. Sosok orang misterius itu muncul di hadapan Zian dalam sekejap setelah dia mendapat izin untuk melakukannya. Matanya menyapu wajah cantik itu. Wajah kerasnya itu memperlihatkan senyuman yang rumit saat dia menghela nafas pelan, kamu sangat mirip dengan ibumu. Kamu telah melihat ibuku? Ekspresi Zian dengan cepat berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia memandang pria di depannya dengan tidak percaya. Saat matanya dengan jelas melihat sepasang mata emas, perasaan aneh tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Perasaan tidak biasa seperti ini menyebabkan tubuh halus Zian tiba-tiba bergetar. Gigi peraknya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan orang di depannya. Cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari dalam tubuh mereka berdua saat tangan mereka bersentuhan. Akhirnya, cahaya itu menyatu sempurna pada titik di mana tangan mereka bersentuhan. Semacam tekanan yang sangat menakutkan menyebar secara samar-samar. Bam! Banyak tetua dari suku naga kuno di belakang Zian segera berlutut. Tekanan semacam itu menyebabkan mereka bahkan tidak mampu membalas. Kamu, Zian terkejut saat dia melihat cahaya keemasan yang terjalin sempurna satu sama lain. Riak-riak besar muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya seolah-olah dia tersambar petir.
Matanya yang cantik menatap pria yang tampak lembut di depannya dan matanya menjadi sedingin es. Xiao Yan, yang berdiri di belakang Zian, sepertinya memahami sesuatu setelah melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mirip dengan Zian. Kemungkinan besar ada hubungan darah di antara keduanya. Terlebih lagi, hubungan ini bisa jadi ayah dan anak perempuan. Kemungkinan besar orang misterius ini adalah kaisar naga tua dari suku naga Void kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak heran dia berencana membunuhku. Ini sebenarnya karena tubuhku memiliki darah esensi naga kuno yang pernah diberikan Zian kepadaku. Baru pada saat inilah dia mengerti mengapa orang ini bersikeras mengejarnya. Namun, dari ekspresi Zian, sepertinya dia tidak terlalu bersemangat. Meski begitu, Xiao Yan bisa merasakan gelombang besar bergolak di dalam hatinya. Anak. Pria berambut ungu emas itu sedikit tidak berdaya saat dia melihat wajah Zian, yang tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dia jelas tidak punya banyak pengalaman dalam hal ini. Dia hanya bisa terus menggosok tangannya dan menatap Zian. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia harus berbicara. Saya seorang yatim piatu. Saya tidak punya ayah dan ibu. Zian berbicara dengan suara dingin. Namun, suaranya membuat seseorang merasa sakit hati. Xiao Yan menghela nafas. Zian saat itu tinggal sendirian di pegunungan dalam di wilayah sudut hitam. Meski bakatnya luar biasa, kehidupannya pada akhirnya tidak bagus. Selanjutnya, dia secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh yang masih mentah. Baru setelah itu dia dibawa ke akademi dalam oleh tetua pertama Sukian. Namun, dia tetap kesepian. Dia secara bertahap mulai memiliki teman hanya setelah bertemu Xiao Yan. Sekarang dia memikirkannya, gadis kecil yang serakah dan cerdas itu memiliki sakit hati yang tidak diketahui oleh siapapun. Wanita berambut ungu itu berdiri dengan keras kepala di depannya. Beberapa air mata mengecewakan mengalir di matanya saat dia berbicara. Ayah, dia sangat menantikan adegan ini. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah kesalahanku. Saya tidak boleh serakah terhadap rumah dewa kuno. Itu semua karena si brengsek dewa kuno Toushi. Dia telah bersekongkol melawanku dan membuatku terjebak dalam waktu yang lama. Pria berambut ungu emas yang tampak galak itu panik setelah melihat air mata di mata Zian. Dia mencoba tersandung ke depan. Nak, berhentilah menangis, berhentilah menangis. Ini semua salahku. Ayah akan mendengarkanmu tidak peduli apa yang kamu katakan di masa depan. Aku bersumpah jika kamu tidak percaya padaku. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ahli puncak ini, yang pernah mengguncang seluruh benua, bertindak dengan cara yang tidak berdaya. Sepertinya dia sangat peduli pada Zian. Orang-orang di sekitarnya juga benar-benar diam. Jelas sekali, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para tetua dari sana semuanya menjadi tercengang. Sebuah pemikiran yang menyebabkan mereka gemetar muncul di dalam hati mereka. Zian dengan lembut menarik napas. Matanya merah saat dia menatap pria paruh baya yang lugas, yang awalnya memiliki aura yang sangat kuat, menggosok tangannya di depannya. Tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Hun Tiandi di kejauhan. Suaranya terdengar saat dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu membunuhnya?" "Baiklah." Pria parubaya itu terkejut setelah mendengar ini. Segera, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya. Pasukan aliansi menjadi tercengang ketika mereka melihat aura ganas yang mengerikan sekali lagi melonjak ke pria parubaya itu. Di pihak klan Hun, ekspresi awalnya yang sombong segera menjadi jelek. "Yang mulia, mantan Kaisar Naga, apakah itu benar-benar Anda?" Pada saat ini, pikiran penatua Juhuo yang pikirannya kabur, akhirnya terbangun. Dia juga menemukan wajah yang mirip dengan orang di depannya dari ingatannya yang jauh. Segera, tubuhnya gemetar terus-menerus karena kegembiraan. Bahkan air matanya yang dulu sudah mulai mengalir. "Hei, kupikir kamu sudah benar-benar melupakan kaisar ini," pria parubaya itu tersenyum dan berkomentar setelah menuju ke sini. "Anak kecil ini tidak berani melakukannya." Penatua Juhuo menggelengkan kepalanya berulang kali. Meski penampilan luarnya tampak lebih tua, dia mengerti bahwa dia hanyalah seorang pemuda ketika ayah Zian memimpin suku naga Void kuno. Para tetua suku naga kuno lainnya saling memandang. Kegembiraan muncul di mata mereka.
Tidak ada yang menyangka Kaisar Naga sebelumnya, yang dikabarkan hilang, ternyata masih hidup di dunia ini. Kalau begitu, kekuatan suku naga kuno pasti akan melonjak. Melihat akhir cerita ini, yang tiba-tiba menjadi pertemuan saudara-saudara yang telah lama hilang, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di hati mereka. Tidak disangka ahli misterius dan Zian ini benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Dengan cara ini, situasinya akan berbalik. Jadi, kamu adalah Kaisar Naga sebelumnya dari suku naga kuno. Gu Yuan menghela nafas setelah melihat suasananya cukup bagus. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Meski aku lebih tua darimu, kekuatan seseorang tetaplah yang terpenting. Kamu bisa memanggilku Jukun. Yang disebut Kaisar Naga sebelumnya tidak mengudara saat menghadapi Gu Yuan. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Jukun." Gu Yuan mengungkapkan senyuman di wajahnya setelah mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya. Tentu saja sangat bermanfaat untuk mengenal ahli seperti itu. Yang mulia, Xiao Yan adalah dermawan terbesar bagi suku naga kuno kami. Dia telah menyelamatkan suku kami dari banyak situasi kritis. Terlebih lagi, jika bukan karena dia, Zian tidak akan bisa kembali dengan selamat ke suku kita. Penatua Juhuo melangkah maju dan berbicara dengan hormat. Situasi kritis? Bagaimana keadaan suku naga Void kuno sekarang? Jukun terkejut mendengar ini. Ekspresinya dengan cepat tenggelam. Zamannya adalah puncak dari suku naga Void kuno. Hampir tidak ada faksi di benua ini yang berani menyinggung perasaannya. Penatua Juhuo ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia secara kasar menjelaskan beberapa insiden yang terjadi setelah dia sebagai Kaisar Naga menghilang. Mata Jukun memancarkan amarah di matanya setelah dia mendengar suku naga kuno dipisahkan menjadi 4. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini, yang awalnya sangat menghormatinya, akan menjadi begitu berani setelah dia menghilang. Sepertinya aku benar-benar pusing kali ini. Untungnya, mereka tidak melakukan kesalahan besar. Keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Jukun setelah Juhuo menjelaskan situasinya dengan kasar. Dia tersenyum menatap Xiao Yan. Ekspresi wajahnya sangat hangat. Itu benar-benar berbeda dari keganasannya sebelumnya. Dari rangkuman Juhuo, dia tahu bahwa Zian memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan ini. Ditambah lagi dengan bagaimana Zian mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Xiao Yan sebelumnya, dia memahami bahwa jika terjadi kecelakaan pada Xiao Yan hari ini, kemungkinan besar masalah tersebut akan sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan sedikit terdiam saat dia melihat wajah yang sangat hangat itu. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, "Tetua benar-benar tahu cara bercanda. Memanggilku lebih tua membuat kami terlihat seperti orang asing. Anda berteman baik dengan Zian. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku paman." Jukun melambaikan tangannya dan buru-buru berkata. Xiao Yan sekali lagi terdiam. Dia tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berseru, "Paman Jukun." Jukun tersenyum mengangguk setelah melihat ini. Sudut matanya mengarah ke Zian yang diam. Hatinya sedikit bersukacita setelah melihat ekspresi pria itu tampak menjadi lebih hangat. "Haha, karena aku sudah berjanji pada putriku, aku harus mengambil nyawa orang ini," Jukun menoleh. Matanya menatap Hun Tiandi agak jauh sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Gu Yuan di sampingnya tanpa sadar tersenyum. Dia melihat ekspresi Hun Tiandi yang sangat jelek. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan santai ingin tertawa ke arah langit. Ini benar-benar kasus keberuntungan seseorang yang berubah. Orang yang tadi mencoba untuk menambah penghinaan pada luka sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka situasinya telah berbalik sepenuhnya dalam sekejap. Berdasarkan akal sehatnya, Gu Yuan sudah memahami bahwa Jukun jelas tidak lebih lemah darinya. Yang terakhir ini juga berada di kelas Dou Sheng bintang 9 tingkat lanjut. Dengan gabungan kekuatan mereka, bahkan Hun Tiandi pun akan menderita kekalahan yang menyedihkan. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Sungguh menyenangkan bagi saya untuk bisa menghadapi pertarungan besar segera setelah saya dibebaskan. Tubuh Jukun perlahan melayang. Dia mengepalkan tangannya. Kilau ungu keemasan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya saat dia menatap Hun Tiandi dan tertawa. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini,
Hun Tiandi mendengus dingin sambil memasang ekspresi jelek. Giok kuno di tangannya tiba-tiba mengeluarkan pilar cahaya terang. Pilar cahaya itu jatuh dari langit. Setelah itu, ia langsung melesat ke pintu kuno. Dia telah menggunakan kekuatan penuh dari batu giok kuno. Bang! Pintu kuno, yang telah ditutup dalam waktu yang sangat lama, tiba-tiba mulai bergetar di bawah pilar cahaya. Bekas retakan mulai terlihat. Retakannya menjadi semakin besar. Sesaat kemudian, pintu batu kuno itu perlahan dibuka ke samping di tengah suara berderit. Ci! Riak kuno, yang sepertinya berasal dari zaman kuno, tiba-tiba keluar dari balik pintu kuno saat pintu itu dibuka. Kedua pasukan tampaknya menderita pukulan berat akibat riak ini. Formasi mereka berubah menjadi kekacauan. Beberapa individu yang lebih lemah dipaksa mundur sejauh 100.000 kaki. Hati-hati! Xiao Yan buru-buru menstabilkan tubuhnya setelah melihat formasi tentara tersebar oleh gelombang ini. Dia dengan cepat mengingatkan dengan suara yang dalam. Rumah dewa kuno akan segera dibuka, Gu Yuan berteriak pelan. Matanya menatap tajam ke pintu raksasa kuno itu, yang perlahan terbuka. Apakah akhirnya dibuka? Jukun sedikit linglung saat dia menyaksikan adegan ini. Dia telah mencoba segala macam metode untuk membuka Menshan saat dia terjebak di ruang itu. Namun, semuanya sia-sia. Dia akhirnya bisa melihat pemandangan ini hari ini. Bang-bang! Riak kuno menjadi lebih kuat saat pintu batu dibuka. Pada akhirnya, hanya ada sedikit ahli dari kedua belah pihak yang masih bisa melayang di udara. Gu Yuan, tahukah kamu apa yang ada di dalam rumah dewa kuno? Jukun di langit menyaksikan pintu kuno yang perlahan terbuka sebelum tiba-tiba bertanya. Saya tidak begitu yakin. Yang aku tahu hanyalah benda di dalamnya akan memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi. Gu Yuan ragu sejenak sebelum menjawab. Itu memang memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi. Ini karena ada embrio dipil di dalam Menshan. Jika tebakan saya benar, ini seharusnya menjadi target Hun Tiandi. Jika yang terakhir bisa mendapatkannya, kemungkinan besar dia akan maju ke kelas Doudi, kata Jukun. Oh! Ekspresi Gu Yuan sedikit berubah setelah dia mendengar ini. Pil di embrio. Jika ini benar-benar terjadi, ia mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita tidak boleh membiarkan Hun Tiandi mendapatkan embrio di pil. Kalau tidak, begitu dia naik ke kelas Doudi, klan Hun pasti tidak akan melepaskan kita, mengingat karakter mereka. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Jukun mengangguk. Dia juga mengerti betapa menakutkannya seorang elit Doudi. Hanya alam yang digunakan oleh Dewa Kuno Toushi yang mampu menjebaknya selama ribuan tahun. Dari sini saja, dapat dikatakan bahwa yang disebut Dousheng mungkin seperti seekor semut di mata Doudi yang asli. Kami akan memimpin untuk menyerang setelah rumah Dewa Kuno dibuka sepenuhnya. Selama kita bisa mendapatkan pil embrio tingkat di sebelum Hun Tiandi, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk membunuhnya mengingat kekuatan kita, kata Jukun. Kami akan melakukan apa yang disarankan saudara Jukun. Keduanya mencapai kesepakatan dengan cepat. Dengan bantuan Jukun, Gu Yuan tidak perlu lagi khawatir tidak mampu menghadapi Hun Tiandi. Xiao yang tersenyum sambil menatap Gu Yuan dan Jukun yang berdiri dengan bangga. Dengan bantuan ahli seperti itu, situasinya telah berubah hampir seketika. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Dia menoleh untuk melihat Zian di sampingnya. Dia terkejut saat melihat punggung Jukun. Dari kelihatannya, sepertinya dia belum berhasil pulih dari kenyataan. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas pelan menghadapi ini. Xiao Yan, menurutmu apakah aku harus mengenalinya? Zian menoleh, menatap Xiao Yan dan tiba-tiba bertanya, jika bukan karena aku beruntung saat itu, aku pasti sudah menjadi makanan binatang ajaib lainnya. Kamu harus melakukan apa yang hatimu perintahkan, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya di dunia ini. Saya telah ke tempat dia terjebak itu. Itu adalah tempat yang gelap dan sepi. Kehidupannya selama tahun-tahun ini juga mungkin cukup sulit. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan cara yang pantas. Dia mengerti bahwa Zian merasa sedikit tersesat pada ayahnya yang tiba-tiba muncul. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menangani masalah ini. Zian mengangguk pelan tapi tidak berbicara. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Masalah seperti itu pada akhirnya harus diselesaikan oleh Zian. Gemuruh.
Riak yang dipancarkan dari pintu batu kuno yang besar menjadi semakin ganas saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xian. Kesenjangan antara pintu besar menjadi semakin besar ketika fluktuasi dipancarkan. Pada akhirnya, itu menjadi kaku karena suara keras. Bang! Fluktuasi yang sepertinya berasal dari zaman prasejarah tiba-tiba menyebar saat pintu batu kuno terbuka penuh. Seluruh lautan magma telah diledakkan hingga terbentuk gelombang besar. Tanah itu bergetar. Banyak jurang sedalam 10.000 kaki terbentuk. Api teratai iblis yang memurnikan menyelimuti tubuh Xiao Yan. Dia melakukan yang terbaik untuk menolak tekanan prasejarah semacam itu. Seluruh area dalam radius 50 km sepertinya hanya dihuni oleh para ahli terbaik dari kedua belah pihak. Individu yang tersisa dicerai-beraikan secara paksa. Beberapa riak aneh tiba-tiba terbentuk di atas pintu batu kuno. Ruang menjadi terdistorsi. Pintu besar itu sepertinya telah diaglomerasi menjadi terowongan yang tampak transparan. Bergerak. Gu Yuan dan Jukun bergegas maju pada saat yang sama saat terowongan transparan terbentuk. Hun Tiandi dan Nihility juga telah berubah menjadi dua sinar cahaya, yang menyerbu ke dalam terowongan dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus pergi. Xiao Yan berkata pelan setelah melihat adegan ini. Dia bergegas maju dengan kecepatan ekstrim, menahan tekanan yang kuat dan langsung menuju ke dalam terowongan. Para ahli dari kedua belah pihak juga menyerbu dari belakang. Seluruh langit menjadi kosong ketika banyak orang masuk ke dalam terowongan. Hanya pintu besar kuno itu yang terus berdiri dengan tenang di atas lautan magma. Kabut tipis menyelimuti ruang misterius ini, menyebabkan seluruh area tampak berkabut. Ruangan ini benar-benar sunyi. Sikap itu seolah-olah sudah sunyi selama ribuan tahun. Sebidang tanah melayang di ruang yang tampak luas dan tak berbatas ini. Tanah itu ditangguhkan di udara tanpa dukungan apapun. Itu tampak seperti sebuah paviliun di udara. Kesepian yang berlangsung lama akhirnya terpecahkan hari ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, sebuah terowongan spasial besar muncul. Segera setelah itu, banyak sosok tiba-tiba keluar dari dalam. Akhirnya, mereka mendarat di sebidang tanah itu. Apakah ini rumah dewa kuno? Tubuh Xiao Yan baru saja mendarat di tanah ketika matanya buru-buru menyapu sekelilingnya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa bahkan dengan kekuatan besar jiwa keadaan dinya, dia sebenarnya tidak dapat menyelidiki lebih dari radius 10.000 kaki. Jelas sekali, tempat ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kekuatan spiritual. Sun Er, Cailin dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan ekspresi hati-hati saat mereka melihat ruang misterius ini. Dengan banyaknya sosok manusia yang muncul, para ahli dari kedua belah pihak pun buru-buru berpisah. Setelah itu, mereka menatap ke sisi lain dengan mata hati-hati saat mereka mempersiapkan diri untuk berbagai serangan diam-diam. Jangan sampai tertunda oleh mereka. Ayo pergi. Nihility melirik kelompok Gu Yuan. Setelah itu, matanya beralih ke dunia ini. Ada fluktuasi aneh yang muncul di matanya. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut. Dia kemudian memimpin untuk bergegas ke kejauhan. Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun segera menyusul. Api pelahap Nihility benar-benar menyadari jalannya. Gu Yuan terkejut setelah melihat adegan ini. Bahkan dia bisa merasakan tekanan setelah sampai di tempat ini. Tidak mungkin baginya untuk menyelidiki dan menemukan pil embrio tingkat di dalam waktu sesingkat itu. Tanpa diduga, api pelahap Nihility ini sepertinya sangat familiar dengan jalannya. Api pelahap Nihility ya? Jukun terkejut. Dia segera mengangguk sambil berpikir keras. Tidak mengherankan jika dia mengetahui jalannya. Ikuti mereka. Jukun tidak memberikan penjelasan apapun setelah suaranya terdengar. Dia langsung memimpin untuk mengejar. Gu Yuan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikutinya. Kedua kelompok maju dengan kekuatan penuh di tanah yang tampaknya luas dan tak berujung ini. Mereka seperti bintang jatuh yang dengan cepat membelah langit. Pengisian cepat ini berlanjut selama lebih dari belasan menit. Akhirnya, kecepatan api pelahap Nihility dan yang lainnya di depan secara bertahap berkurang. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengejar setelah kecepatan mereka berkurang. Setelah itu, mereka melihat ke aula batu kuno yang muncul di dataran luas itu. Panas membara muncul di mata mereka.
Aula batu berdiri dengan tenang di dataran luas dan tak berujung. Aura kuno menyebar darinya dan bergema ke seluruh angkasa. Di depan aula batu ada sebuah alun-alun yang sangat besar. Ada banyak pilar menjulang setinggi 10.000 kaki yang berdiri di kedua sisi alun-alun. Aura yang menjulang tinggi seperti agung menerkam dari tempat itu. Kelompok Xiao Yan dengan hati-hati mendarat di alun-alun. Beberapa suara gesekan terdengar pelan di tanah batu saat langkah kaki mereka mendarat. Ada jarak tertentu antara kedua belah pihak. Setelah itu, mereka menduduki kedua sisi aula. Mereka membuka langkah mereka dan dengan hati-hati berjalan menuju alun-alun. Alun-alun ini sangat luas. Semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semut yang merayap di gurun saat berjalan di atasnya. Sulit bagi mereka untuk melihat batasnya. Namun, semua orang yang hadir sudah bisa dianggap sebagai orang terkuat di benua Douki. Semuanya memiliki ketangguhan logam. Karenanya tidak ada yang membuat keributan. Hati setiap orang dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan di tempat yang seperti dewa ini. Hah! Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba terhenti saat dia berjalan. Dia menoleh dan melihat ke atas pilar batu tidak jauh di depannya. Ada sekelompok api berwarna kuning tua yang muncul dari sana. Nyala api semacam ini memungkinkan Xiao Yan melihat sekilas bahwa itu adalah sejenis api surgawi. Jika tebakannya benar, ini pastilah api kuning misterius yang berada di peringkat 23 dalam peringkat api surgawi. Mengapa api surgawi ini begitu lemah? Namun, Xiao Yan segera mulai mengerutkan kening. Ini memang api kuning misterius. Namun, ia tampak sangat lemah dan kecil. Penampilannya seolah-olah kekuatan yang awalnya ada di dalam api surgawi telah hilang sepenuhnya. Ci! Nyala api tiba-tiba berkumpul di bahu Xiao Yan saat dia merasakan keraguan. Setelah itu, Yi kecil muncul dalam sekejap. Ia melihat ke alun-alun yang tenang ini dan ekspresi yang agak hilang tiba-tiba muncul di matanya. Tempat ini sangat familiar. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba terhenti setelah dia mendengar suara rendah Yi kecil. Dia menoleh dan menatap Yi kecil dengan kaget. Akrab? Ini adalah rumah dewa kuno. Siapa yang kenal dengan tempat ini? Apa yang telah terjadi? Cahaya melintas di mata Xiao Yan. Sebuah pemikiran muncul di hatinya dan itu ditransmisikan ke hati Yi kecil. Entahlah. Aku hanya merasa tempat ini agak familiar. Sepertinya, aku pernah ke sini di masa lalu. Jawab Yi kecil sambil merasa tersesat. Ekspresi Xiao Yan berubah dengan cepat. Pernah ke sini di masa lalu? Bagaimana mungkin? Rumah dewa kuno dibuka untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang istana dewa kuno dibuka sebelumnya. Oleh karena itu, pikiran pertama Xiao Yan adalah bahwa itu konyol ketika dia mendengar Yi kecil menyebutkan bahwa sepertinya dia pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun, segera setelah itu, dia berpikir bahwa Yi kecil, yang terhubung secara mental dengannya, pasti tidak akan berbohong. Dengan cara ini, sepertinya ada kemungkinan besar bahwa apa yang dikatakan Yi kecil itu benar. Namun, Xiao Yan tidak mengerti mengapa Yi kecil merasa bahwa tempat ini familiar. Xiao Yan mengerutkan keningnya dengan erat. Langkah kakinya menyusul yang lain. Pada saat ini, semua orang juga menemukan api surgawi di pilar batu. Namun, peringkat api surgawi terlalu jauh tertinggal. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, mereka telah berjalan sejauh 1000 kaki lagi ketika pilar batu lain yang menjulang tinggi muncul. Ada juga kumpulan api yang muncul di pilar batu. Api roh 10.000 binatang, peringkat 22 di peringkat api surgawi. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat kumpulan api merah yang membubung, yang secara samar-samar memperlihatkan penampakan puluhan ribu binatang. Matanya bersinar. Setelah itu, dia melihat ke depan. Langkah kakinya sangat cepat. Melihat ini, Gu Yuan dan yang lainnya segera mengikuti. Mereka sekali lagi maju sejauh 1000 kaki. Pilar batu lainnya muncul. Ada juga api surgawi berbeda yang muncul darinya. Namun, api surgawi ini tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar. Sekilas tampak seperti hiasan. Namun, Xiao Yan, yang ahli dalam api surgawi, memahami bahwa api surgawi ini tidak palsu. Itu semua adalah api surgawi yang asli. Ini api surgawi, kelompok Gu Yuan melihat pemandangan ini. Mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut.
Tampaknya peringkat api surgawi semakin tinggi semakin jauh di depannya. Xiao Yan bergumam pelan. Dia menoleh dan menatapi kecil, yang duduk di bahunya. Setelah itu, matanya beralih ke api pelahap nihiliti di jarak yang cukup dekat. Emosi yang terakhir juga tampaknya memiliki gelombang besar. Namun, sepertinya ada ekspresi hilang yang mirip dengan Yi kecil di dalamnya. Lebih cepat! Desak Xiao Yan. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya. Kelompok itu segera mengikuti. Dengan peningkatan kecepatannya, banyak pilar batu yang menjulang tinggi muncul satu demi satu. Api surgawi yang berada di peringkat api surgawi naik dari pilar-pilar batu ini. Di antara api surgawi ini, Xiao Yan dapat melihat api inti teratai hijau yang sangat familiar, api hati jatuh, api jantung laut, api tulang dingin, DLL. Tidak disangka bahwa Dewa Kuno Toushi benar-benar suka mengumpulkan api surgawi. Setelah melihat api peringkat ke-6 di peringkat api surgawi, 8 api penghancur tanah air, bahkan Gu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Aku ingin tahu apakah api surgawi peringkat 3 teratas yang legendaris di peringkat api surgawi ada di sini? Yan Jin mengangguk. Dia tiba-tiba melihat ke arah Yi kecil di bahu Xiao Yan dan api pelahap nihiliti di jarak yang cukup dekat. Walaupun api surgawi jarang ditemukan di dunia ini, setiap jenisnya ada lebih dari satu. Namun, api surgawi peringkat 3 teratas berbeda. Biasanya, jika ada api teratai pemurnian iblis atau api pelahap nihiliti yang ada di dunia ini, tidak akan ada api kedua dengan jenis yang sama yang muncul. Namun, api teratai iblis dan api pelahap nihiliti keduanya saat ini hadir. Salah satunya berada di tangan Xiao Yan sementara yang lainnya telah berubah menjadi bentuk manusia untuk membantu klan Hun. Mungkinkah Dewa Kuno Toushi telah menciptakan api teratai iblis dan api pelahap nihiliti yang kedua? Pergi! Yan Jin jelas bukan satu-satunya orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan mereka yang berasal dari klan Hun dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka setelah bertukar pandang. Kedua kelompok itu dengan cepat bergegas melewati alun-alun yang luas. Sesaat kemudian, semua sosok itu tiba-tiba berhenti. Saat ini, mereka perlahan-lahan mendekati ujung alun-alun. Dua pilar batu menjulang lainnya muncul di hadapan semua orang setelah mereka melewati api surgawi pembakaran Kaisar Emas peringkat keempat. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka ke atas pilar batu saat mereka melihat dua pilar yang tampak raksasa. Namun kali ini, mereka tidak melihat api surgawi muncul dari mereka. Bagian atas pilar batu itu kosong. Api teratai iblis dan api pelahap nihiliti yang diharapkan tidak ada pada mereka. Dengan kata lain, sepertinya kedua jenis api surgawi ini tidak termasuk dalam koleksi Dewa Kuno Toushi. Semua orang menghela nafas pelan setelah melihat ini. Mereka tampaknya merasa sedikit menyesal. Ini adalah dua pilar batu terakhir. Tampaknya bahkan Dewa Kuno Toushi tidak dapat memperoleh api surgawi peringkat pertama yang legendaris. Gu Yuan juga berbicara dengan agak menyesal setelah melihat ujung alun-alun setelah dua pilar batu. Xiao Yan tidak menyela. Matanya hanya terkejut ketika dia menatap dua pilar batu yang kosong. Tangannya perlahan menyentuh Yi kecil di bahunya. Tiba-tiba, dia teringat akan perasaan familiar yang telah disebutkan oleh Yi kecil sebelumnya dan bagaimana api pelahap nihiliti mengetahui jalannya ke sini. Xiao Yan menyentuh api teratai iblis yang memurnikan. Setelah itu, dia melirik api pelahap nihiliti, hanya untuk menemukan bahwa api sedang melihat pilar terakhir dengan ekspresi bingung. Perasaan yang dia tunjukkan. Melihat ekspresi yang agak aneh dari api pelahap nihiliti, sebuah pemikiran yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa perlahan muncul dari dalam hati Xiao Yan. Bukannya Dewa Kuno Toushi tidak mengumpulkan api teratai iblis yang memurnikan dan api pelahap nihiliti, sebaliknya, keduanya telah melarikan diri dari tempat ini. Pikiran ini baru saja muncul dari kepalanya ketika dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuh Xiao Yan dan dia tidak bisa lagi melepaskan diri darinya. Hah! Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan besar di dalam hatinya. Jika tebakannya benar, Dewa Kuno Toushi ini benar-benar menakutkan. Selain api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi, semuanya lainnya. Api surgawi ini mungkin memiliki esensi api surgawi aslinya, tetapi tampaknya seluruh energinya telah hilang.
Saat ini, mereka hanyalah api biasa dengan bentuk aslinya. Mata Xiao Yan menyapu pilar-pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya dan tanpa sadar merasa agak menyesal. Jika memungkinkan untuk melahap dan memurnikannya, kemungkinan besar kekuatannya akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Menelan 20 jenis api surgawi secara bersamaan. Kemungkinan besar hampir tidak ada orang di masa lalu atau sekarang yang mampu melakukannya. Yi kecil duduk di bahu Xiao Yan. Wajah kecilnya sedikit rumit. Ia melihat pilar batu kedua dan ekspresi wajah kecilnya sedikit rumit. Ekspresinya sepertinya hilang, menyakitkan, menakutkan. Tangan Xiao Yan dengan lembut menepuk kepala Yi kecil. Dia sudah bisa yakin bahwa Yi kecil dan api pelahap nihiliti tertahan di pilar batu ini. Namun pada akhirnya, mereka berdua berhasil lolos. Mungkin telah terjadi sesuatu yang tidak terduga, sehingga ingatan mereka menjadi kabur atau hilang. Tentu saja, ini hanya dugaan Xiao Yan. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimanapun juga, pihak-pihak yang terlibat, yaitu api teratai iblis dan api pelahap nihiliti, telah merasakan ingatan jauh mereka menjadi kabur. Di mana pil embrio tingkat di? Hun Tiandi mengalihkan pandangannya dari pilar batu. Dia melihat nihiliti di samping dan berkata dengan lembut. Api pelahap nihiliti menoleh. Matanya memandang ke tepi alun-alun. Aula batu di tempat itu diselimuti kabut tebal. Hal ini menyebabkan seseorang tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Aduh! Nihiliti melebarkan mulutnya. Kekuatan isap melonjak. Itu langsung menelan kabut yang merembes ke tubuhnya. Dengan tersebarnya kabut, bayangan besar tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat. Semua orang buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk terkejut ketika dia melihat patung batu setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di mata mereka. Patung batu itu tampak seperti orang tua. Penampilan itu sudah tidak asing lagi bagi Xiao Yan. Itu adalah pemilik rumah Dewa Kuno Toushi yang legendaris. Patung batu itu berdiri di langit dan aura yang sangat kuat yang tampaknya mendominasi dunia tersebar darinya. Bahkan kelompok Xiao Yan sepertinya ditekan oleh gunung di bawah auranya. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah, menghancurkan batu keras menjadi debu. Banyak gugusan cahaya menari-nari di sekitar patung batu itu. Tampak sangat cemerlang jika dilihat dari jauh. Ini adalah metode Ki dan keterampilan Dou. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat kumpulan cahaya ini. Hatinya cepat terguncang. Ini karena dia menemukan bahwa gugus cahaya itu sebenarnya berisi beberapa gulungan kuno di dalamnya. Dia bisa merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari gulungan-gulungan itu. Spiritualitas semacam ini tidak kalah dengan apa yang disebut metode Ki atau keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian. Ratusan metode Ki dan keterampilan Dou kelas Tian. Meskipun semua orang yang hadir luar biasa, koleksi seperti itu tetap saja menyebabkan napas mereka menjadi lebih berat tanpa sadar. Metode Ki kelas Tian dan keterampilan Dou kelas Tian bisa dianggap cukup langka bahkan di klan Gu dan Hun. Namun di tempat ini, mereka sudah menjadi hal biasa saat memenuhi pandangan seseorang. Meskipun keterampilan Dou dan metode Ki kelas Tian sangat menarik, hal itu tidak menghasilkan banyak keinginan dari para ahli seperti Guiyuan dan Hun Tiandi. Oleh karena itu, mata mereka menyapu sebelum beralih ke tempat lain. Namun, masih mustahil untuk melihat apa yang disebut pil embrio di. Sudah lama sekali sejak tempat ini tidak semarak. Suara samar orang tua tiba-tiba turun dari langit sementara semua orang mengerutkan kening. Itu bergema di samping telinga semua orang. Suara tua yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Mereka buru-buru memutar tubuh mereka dan akhirnya memusatkan pandangan pada lengan patung batu. Ada sosok tua berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Matanya acuh tak acuh saat memandang semua orang. Ekspresi mata mereka tampak seolah-olah sedang mengamati seekor semut. Dewa Kuno Toushi. Mata kelompok Xiao Yan menyapu ke arah lelaki tua dengan pakaian sederhana sebelum mereka mengeluarkan seruan kaget. Penampakannya persis sama dengan patung batu itu. Terlebih lagi, rambut panjang cerah yang unik adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dewa kuno masih hidup? Pikiran yang sangat mengejutkan muncul di hati setiap orang saat mereka dengan bodohnya menatap lelaki tua dengan aura yang tampaknya melampaui dunia ini. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Hun Tiandi sedikit jelek.
Dia memandang Nihility dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia memang merasakan aura menakutkan dari lelaki tua ini. Aura semacam ini milik Dewa Kuno Toushi. Nihility mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dia bukan Dewa Kuno Toushi, dia adalah pil embrio tingkat D. Hun Tiandi, Guiyuan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Segera, mata mereka menunjukkan kilatan aneh saat mereka perlahan mengunci pria tua itu. Api pelahap Nihility, apa yang kamu lakukan? Lelaki tua di atas patung batu itu terkejut ketika dia berteriak dengan marah. Apa maksudmu dengan apa yang aku lakukan? Nihility mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar teriakan marahnya. Bajingan, jika aku tidak membantumu dan api teratai iblis memperketat pengekanganmu saat itu, bagaimana kalian berdua bisa melarikan diri? Saat itu, kalian berdua berjanji untuk menyelamatkanku dari tempat ini. Orang tua itu, atau lebih tepatnya pil embrio tingkat D, berteriak dengan suara keras. Tubuh semua orang yang hadir tiba-tiba gemetar setelah mendengar tangisannya. Matanya terkejut ketika mereka melihat api pelahap Nihility dan api teratai iblis di bahu Xiaoyan. Mereka sebenarnya pernah terjebak di tempat ini di masa lalu? Nihility mengalami perubahan ekspresi. Dia berpikir lama tapi dia masih tidak dapat menemukan pemandangan seperti itu dari ingatannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara lemah, maaf, saya sama sekali tidak ingat tentang hal yang Anda katakan. Namun, kata-katanya terhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. Namun, kali ini aku memang di sini untuk menyelamatkanmu. Ikut denganku. Ekspresi pil dia agak gelap dan tegas. Dia menatap Nihility untuk waktu yang lama sebelum berbalik ke arah api teratai iblis di bahu Xiaoyan dan bertanya, api teratai iblis, apakah kamu masih ingat perjanjian kita saat itu? Hah? Yi kecil terkejut. Ia dengan cepat meraih bahu Xiaoyan, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah bertemu denganmu. Ekspresi pil obat tingkat D menjadi sangat suram setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dia melihat patung batu di sampingnya, mengatupkan giginya dan bergumam, ini yang dilakukan olehmu, kan? Ikuti kami. Nihility memandangi pil obat tingkat D dan tertawa. Sepertinya kamu mengincar wujud asliku, kan? Pil obat tingkat D tersenyum dingin, menatap Nihility dan berkata. Api pelahap Nihility tersenyum. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegas saat dia berkata, serang. Bang! Hun Tiandi tiba-tiba melesat ke depan dengan eksplosif setelah kata-katanya baru saja dibunyikan. Douk yang mengerikan menyebar. Akhirnya, ia berubah menjadi gelombang pasang dan menghantam pil embrio tingkat D dengan kejam. Trik yang tidak penting. Pil embrio tingkat D tertawa dingin setelah melihat ini. Jarinya dengan lembut menunjuk ke depan. Gelombang energi mengerikan yang menerkam ke arahnya benar-benar terpotong. Sangat sulit untuk menangani pil embrio tingkat D ini. Kita harus menangkapnya terlebih dahulu. Jika tidak, Hun Tiandi mungkin akan mendapatkannya. Jukun berkomentar dengan suara yang dalam setelah melihat Hun Tiandi diserang. Ya, kalian semua harus waspada terhadap anggota klan Hun lainnya. Guiyuan mengangguk. Setelah itu, dia memberikan instruksi kepada kelompok Xiaoyan. Keduanya terbang keluar. Segera, energi di tempat ini menjadi liar dan ganas. Gelombang demi gelombang serangan, yang menyebabkan langit dan bumi runtuh, terus-menerus menyerang pil embrio tingkat D. Menghadapi serangan dari Hun Tiandi, Nihility, Jukun dan Guiyuan, pil embrio tingkat D itu tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Riak yang menakutkan menyebar saat dia mengangkat tangannya. Itu memblokir serangan dari keempatnya. Meskipun dia mungkin tampak tidak terluka, dia tidak dapat bergerak karena dia ditahan. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat bahwa pil obat embrionik tingkat D tidak berakhir dalam kerugian bahkan ketika menghadapi 4 ahli terkuat di benua saat ini. Hanya satu pil embrio tingkat D saja sudah begitu mengerikan. Seberapa mengerikankah pil obat tingkat D yang sebenarnya? Kemungkinan besar bahkan seorang elit Doudi akan merasa agak merepotkan ketika dihadapkan dengan pil obat tingkat ini. Banyak ahli dari klan Hun siap menimbulkan masalah ketika pertempuran besar yang intens terjadi di langit. Kilatan dingin muncul di mata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya.
Yan Jin dan yang lainnya bergegas maju dan memblokir semua ahli dari klan Hun. Para ahli dari klan Hun mengalami sedikit perubahan ekspresi setelah mereka melihat klan Hun menghentikan mereka. Namun, mereka tidak menyerang. Jelas sekali, mereka ingin menunggu hingga pertempuran besar di langit berakhir. Ini karena mereka semua mengerti bahwa pertempuran di sana adalah yang paling penting. Siapapun yang berhasil mendapatkan pil embrio tingkat D akan segera mampu membalikkan keadaan. Oleh karena itu, mereka sadar bahwa efeknya kecil terlepas dari jenis pertempuran intens apa yang mereka lakukan. Bang-bang! 5 sosok disertai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, saling bertabrakan dengan gila-gilaan di depan mata semua orang. Fluktuasi energi dari mereka bahkan menyebabkan hati orang-orang yang berada jauh pun menjadi ketakutan. Untungnya, wilayah ini sangat stabil. Oleh karena itu, pertempuran besar ini tidak menyebabkan perpecahan di ruang angkasa. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat fluktuasi energi yang liar dan ganas di langit, yang menyebabkan seseorang merasa merinding. Tinjunya perlahan terkepal erat. Situasi saat ini agak rumit. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pil embrio tingkat D terlalu menakutkan. Oleh karena itu, mereka saat ini tidak hanya perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap klan Hun yang merebut pil tingkat D, tetapi mereka juga perlu waspada terhadap cedera atau kematian apapun yang ditimbulkan oleh pil embrio tingkat D pada Guiyuan dan Jukun. Kedua hasil ini jelas berakibat fatal bagi pasukan aliansi. Oleh karena itu, ada terlalu banyak variabel dalam pertempuran kacau ini.